Oke, video kali ini saya akan sharing mengenai kejadian yang saya alami di motor Saber saya. Awal mula saya riding dengan Saber ya seperti biasanya sih. Nah, ketika saya selesai riding, entah itu riding jarak dekat ataupun jauh, kipas radiator itu selalu berputar. Nah, di situ saya pun nggak ada rasa curiga ya sama sekali. Dan itu sampai saya biarkan selama beberapa hari. Kemudian ketika saya akan mencuci motor itu, saya menemukan seperti bekas rembesan air berwarna putih agak kehijauan yang seperti di foto ini. Saya pun mulai bingung dari mana asal rembesan cairan ini, dan itu saya tanyakan ke grup Saber Owners Ngalam. Dan kebanyakan pendapat dari member ternyata itu rembesan air radiator. Kemungkinan ada kebocoran katanya. Nah, setelah mendengar pendapat dari para member sound, besoknya saya bawa ke bengkel Yamaha. Sekalian sama servis garansi juga. Hehe. Nah, sesampainya di dealer Yamaha, saya sampaikan keluhan di motor saya. Diceklah motor saya sama mekaniknya. Awalnya dia bingung yang bocor itu di mana, karena biasanya jika ada kebocoran itu ada di selang radiator. Tapi setelah dicek nggak ada masalah. Selesai cek selang radiator ternyata tidak ada masalah. Lalu dia cek radiator dan ternyata kebocoran itu ada di radiator itu sendiri. Dan radiatornya sangat kotor berwarna hijau karena kena cipratan air radiator. Nah, setelah dicek penyebabnya yaitu kabel seling knalpot Tridente yang menempel dan menggesek radiator. Waduh, sampai segitunya. Akhirnya dibongkarlah radiator itu. Bocornya kira-kira seukuran biji beras. Untungnya air radiatornya nggak sampai habis, padahal itu saya biarkan selama beberapa hari. Nah, setelah konsultasi dengan mekanik, dia memberi dua pilihan. Beli radiator baru atau radiatornya dilas. Nah, kalau saya ganti radiator baru katanya harganya di atas Rp900.000. Waduh, mahal sekali ya. Lalu kalau radiatornya dilas itu cuma sekitar Rp50.000. Ya, akhirnya saya pilih dilas aja karena murah. Hehehe. Oke, jadi mekaniknya cari bengkel yang bisa ngelas radiator. Tapi karena hari sudah mulai sore, motor saya terpaksa menginap di bengkel. Dan esok harinya saya datang ke bengkel, ternyata mekaniknya bilang nggak bisa dilas. Ya karena saya ada perasaan negatif. Akhirnya radiator tadi saya bawa dan saya cari sendiri tukang radiator yang bisa perbaiki radiator motor saya. Setelah keliling, akhirnya saya nemu bengkel radiator. Bengkelnya kecil sih, tapi ketika saya tanya bisa perbaiki apa enggak, ternyata bisa. Nah, oke lah, saya serahkan radiator saya. Nah, di situ saya heran ketika tukangnya perbaiki radiator saya, karena saya pikir itu dilas. Ternyata cuma dilem pakai namanya lem Araldite. Katanya bukan lem besi tapi lem khusus aluminium atau apa gitu, saya lupa. Hasil lemnya berwarna bening. Setelah cukup kering, selesai sudah perbaikan radiatornya, dan itu hanya butuh biaya Rp10.000 saja. Murah sekali ya. Tapi saya ragu dengan ketahanan lem ini, dan itu saya tanyakan ke tukangnya. Dia jawab, ya dicoba dulu lah mas, tapi biasanya aman kok. Kalau mau lebih kuat lagi kasih lem Alteco terus kasih bedak biar lebih keras. Ya sudah, kalau begitu saya bawa saja. Tapi sampai rumah nggak saya kasih tambahan lem lagi sih. Hehehe. Biar lebih kering sempurna, nggak saya langsung bawa ke bengkel, tapi saya diamkan 1 malam di rumah. Besoknya saya bawa ke bengkel. Setibanya di sana, saya melihat posisi jalur kabel seling knalpot sudah dirubah dari yang sebelumnya lewat radiator, dipindah ke sela-sela kiprok. Dan dipasanglah radiatornya ke motor saya dan diisi air radiator baru. Sembari menunggu proses pemasangan, ya saya iseng-iseng lah ke dealernya untuk melihat MT-15. Ya lumayan bagus lah.
atau bagus banget ya, jadi bingung. Hahaha. Setelah cukup puas lihat MT15, saya balik ke bengkel dan ternyata sudah selesai. Impresi pertama ketika motor saya selesai diperbaiki adalah tuas kabel knalpot ketika dari mode silent ke racing cukup berat ya nariknya. Ya itu mungkin faktor jalur kabelnya yang banyak belok-beloknya. Tapi nggak masalah lah, toh juga nggak sering putar-putar tuas itu juga sih. Lalu masalah radiator tadi, selama 2 minggu ini saya pakai nggak ada kebocoran. Kipas radiator pun jarang berputar. Bisa dikatakan normal kembali lah, alhamdulillah. Nah dari sini saya dapat pelajaran. Kerusakan radiator saya bukan karena produk knalpot Tridente yang buruk, itu salah besar. Justru saya sangat suka dengan knalpot Tridente ini. Kesalahan saya yaitu ketika pertama kali pemasangan knalpot ini, saat membuat jalur kabel tuasnya saya nggak memperhatikan mekaniknya. Alhasil jadinya begini deh. Dan imbasnya nggak cuma di radiator, di swing arm belakang juga terkena gesekan kabel knalpot juga sih. Oke, cukup sekian video sharing saya untuk kali ini. Semoga bisa jadi pelajaran bagi kita semua ya. Dan apabila ada pihak-pihak khususnya pihak Tritech Racing Evolution merasa tersinggung atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya tidak bermaksud menjatuhkan reputasi buruk pihak-pihak terkait, tapi murni ini adalah kesalahan saya sendiri. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian jadi orang pertama yang nonton video terbaru saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it 'cause it's what I wanna